Amang Pendeta Pasar Ibu, Ya. hari ini HKBP Jati Murni menggelar pesta Kutilang. Apa makna teologi sebenarnya dari HKBP Pesta Kutilon ini? Sebetulnya Pesta Kutilon itu sudah sejak dari zaman Perjanjian Lama, itu umat Israel ketika memestakan panen, mereka harus memberikan persembahan perpuluhan ke gereja atau ke bait suci untuk semua imam, dan itu dirayakan hampir setiap tahun karena memang biasanya setahun sekali panen. Begitu juga disadap ke HKBP sendiri. HKBP sendiri sebetulnya hampir setiap tahun harus pesta panen, karena itulah persembahan yang mereka hantarkan ke depan altar dari hasil apa yang mereka sedang kerjakan. Kalau mungkin di kampung kita masih membawa eme, membawa buah, membawa barang-barang atau ayam, manuk dan sebagainya, tetapi karena kita ini sekarang di kota, kita mau memberikan persembahan dari hasil pekerjaan kita yang terbaik. Oleh karena itu dalam pesta panen ini, khususnya HKBP Jati Murni memberikan satu tema yang dapat memberi, berilah dengan sukacita, yang layak menerima, layaklah dengan sukacita. Artinya harus semua jemaat itu bersukacita, yang memberi dan yang menerima. Tidak ada ketinggalan satupun, walaupun dampak pandemi COVID-19 itu terjadi. Tapi anak-anak Tuhan yang sedang terdampak boleh bersukacita, yang boleh menikmati berkat dari Tuhan juga bersukacita memberi. Karena semua yang terjadi pada hari ini, kita boleh katakan semua bansos itu kita terima dengan tanpa membayar dari panitia atau dari jemaat, dengan penuh sukacita dan mengatakan inilah berkat yang kami terima dari Tuhan dan akan kami berikan untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Begitu juga makan siang dari sekeluarga, dia katakan inilah yang dapat kujamu semua jemaat, supaya jemaat semua bersukacita, kami yang memberi juga bersukacita. Jadi tidak ada sedikit pun keluar dari panitia untuk konsumsi sekaligus untuk bansos. Semuanya disediakan Tuhan melalui keluarga-keluarga yang tidak mau disebutkan namanya, tetapi dia mau memberi dengan sukacita. Dan kami berharap yang menerima bansos sebanyak 40 kepala keluarga ini juga bersukacita. Dari sinilah sumber mereka untuk menikmati damai sejahtera, dan dari sinilah pertumbuhan ekonomi mereka agar di tahun depan mereka juga boleh bersukacita. Itu mungkin makna teologis yang harus kita sampaikan kepada semua orang pada hari ini. Baik, Amang Pendeta Pasar Ibu, Amang kan dulu pendeta di kawasan Jakarta Utara. Tentu BKC juga tempat perantauan orang Batak, bukan lagi bertani tapi bergumul di kota, jemaatnya bergumul di kota. Tapi paling tidak apa, karena ini kan pelayanan Bapak tahun pertama di HKBP Jati Murni, barangkali bisa menceritakan apa bedanya. Mungkin Jakarta kan lebih elit, atau BKC ini apa bedanya perayaannya, perayaan Pesta Kutilon di masing-masing pengalaman Amang? Kalau pengalaman saya itu di Tanjung Priok Warakas dulu sebelum, karena baru saya selama 2 bulan di sini, terus kita diberhadapkan dengan Pesta Kutilon begitu sangat luar biasa. Perbedaannya mungkin sedikit. Yang saya terapkan juga di Warakas, saya selalu katakan di dalam Pesta Kutilon itu harus bersukacita. Tidak ada itu lelang, karena itu kadangkala membuat satu persaingan yang kurang baik. Tapi kita mau memberi, berilah dengan sukacita. Tetapi semua pesta itu harus dibungkus dengan sukacita. Kalau pengalaman di HKBP Warakas, kami juga hampir mirip seperti ini. Kita semua memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bangga nama Tuhan, dan itu juga mendukung dana daripada kebutuhan, termasuk lahan parkir di Warakas. Dan di sini juga kita bercita-cita untuk memberikan yang terbaik, selain membutuhi segala kebutuhan gereja pada saat ini karena pandemi. Kita juga masa yang akan datang, kita juga membutuhkan lahan parkir yang begitu luar biasa. Mungkin kita bisa ancangkan, sudah digambarkan dari pendeta pendahulu 4 miliar
dan kita akan teruskan itu. Dan kita sekarang sudah merekrut beberapa jemaat yang mau berjanji dengan imannya untuk memberikan setiap bulan untuk kebutuhan non-parkir. Semoga dalam 2 tahun ini kita boleh mencapainya, dan kita akan bersukacita. Setiap tahun kita akan bersukacita dengan pesta panen dengan tema yang layak memberi, yang layak menerima bersukacita. Itu Pak. Kalau di minggu-minggu lalu kan khotbah ini juga Amang Pendeta Pasaribu sampaikan, orang yang layak memberi, memberilah dengan ikhlas, jangan menutup pintu hati untuk memberi. Tapi yang layak menerima, jangan juga malu menerima, karena ada ruang-ruang atau waktu kita memberi dan ada waktu kita memang menerima. Bagaimana filosofis ini juga kita terapkan di gereja agar kita jangan salah menafsir memberi dan menerima ini? Sebetulnya salah satu yang kita wacanakan, tidak ada seorang pun Ruas Surya ini yang tidak akan bersukacita kalau kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita diberikan rezeki yang luar biasa. Maka ketika kita memberi, kita tidak mengharapkan Tuhan memberkati, tetapi Tuhan sudah memberkati. Itu wacananya. Dan kalau yang menerima, bukan berarti dia tidak diberkati, tetapi hari ini dia mau disapa dengan Tuhan untuk bersukacita dalam kekurangannya. Jadi jangan ada satu orang pun Ruas HKBP Jatimurni ini yang menangis karena makanan minuman. Ini harus kita usahakan semaksimal mungkin di antara ruas, supaya memang benar-benar kita maknai HKBP boleh menjadi berkat. Tapi mulailah dari gerejamu, mulailah dari keluargamu, maka semuanya itu akan berjalan secara otomatis. Karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu punya kuasa dan berkat yang begitu berlimpah. Terakhir pertanyaannya, Pak Pendeta, makna bahagia dalam hidup ini, memberi kadangkala kan kita bahagia, tapi bagaimana dua hal tadi, menerima dan memberi itu kita maknai juga bahagia. Bersyukur kita bisa memberi, tapi jangan juga merasa kecil hati ketika hanya menerima begitu. Ya, ketika kita memberi sebagai orang beriman, kita harus pastikan saya sudah diberi, saya sudah diberkati, makanya saya bersukacita memberi. Ya. Nah, ketika kita menerima, mungkin pada saat ini kita dalam keadaan ya terpaan, ya bencana lah kita katakan, COVID-19, pekerjaan begitu sulit, usaha juga begitu sulit. Kalau pada saat-saat sulit ini Tuhan mau menyapa, hendaknya kita mau juga, oh Tuhan rupanya yang menyapa melalui panitia Gotilon. Tuhan mau memberkati seperti seorang janda ketika malaikat datang. Janda di Sarpat itu ya? Ya, janda dari Sarpat itu mereka datang. Saya nggak punya apa-apa kecuali minyak yang sedikit, tapi Tuhan berkati dan semuanya terberkati. Walaupun harapan besok aku akan mati, tetapi karena Tuhan datang memberkati dan mau menerima saran dari hamba Tuhan, maka semua terberkat dan tercukupi. Dan bukan saja menjadi saluran berkat buat hamba Tuhan, tetapi buat keluarganya sampai panen yang akan datang kembali, mereka bersukacita. Itulah mungkin yang makna, mungkin sedikit yang kami berikan dari panitia, sekedar 2-3 kali makan atau 4 kali makan, tetapi dari situlah cikal bakal untuk menerima berkat. Kalau dia menerima berkat dengan penuh sukacita, pasti Tuhan akan memberikan ruang, karena Tuhan itu luar biasa kaya, luar biasa musisatnya, sehingga setiap orang yang mau menantikan dan percaya tidak pernah dikecewakan, tetapi dia tetap semangat, tetap mempunyai kepercayaan Tuhan pasti akan memberkati pada waktunya. Karena kita harus yakin Tuhan akan memberikan yang terindah pada waktu kita, di mana kita menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Demikian wawancara kami dengan Pendeta Sarip Amsal Pasaribu STH, pimpinan HKBP Jatimurni. Shalom.